Rokan dulu maju rakyat sejahtera, rokan dulu maju rakyat bahagia, rokan dulu maju rakyat sejahtera, rokan dulu maju rakyat bahagia. Ayo ayo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa karena di akhir pekan kita kembali berdiskusi di panggung ngopi ngobrol volume tinggi di Ampera Buru Lubis kilometer 1 Pasir Pangarayan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami terus meminta dan mengajak kepada para pemirsa, baik itu yang live di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram, supaya memberikan masukan kepada manajemen ngopi sehingga program-program diskusi ini yang sifatnya edukatif bisa lebih baik ke depannya. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita berdiskusi sesuai tema yang diberikan oleh manajemen adalah menjaga Rokan Hulu yang bebas korupsi, aman serta kondusif dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengulas ini kita sudah bersama narasumber yang cukup dikenal di masyarakat negeri Serbu Solo karena keduanya adalah memiliki latar belakang sebagai aktivis dan pemerhati adat dan budaya. Salah satunya adalah senior kita, yaitu Pak Agusman Nasution, yang beliau aktif di organisasi Clean Government, kemudian juga aktif sebagai pemangku adat di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk narasumber yang kedua adalah Pak Agus Nurul Daulay. Secara singkat, profil Pak Agus Nurul ini selain aktif menyuarakan bagaimana Rokan Hulu ini bebas korupsi, juga pernah aktif di berbagai surat kabar mingguan serta organisasi yang mendorong bidang korupsi. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, selamat malam dan selamat datang Pak Gus. Ya, terima kasih sudah mau duduk dan nimbrung di panggung ngobrol volume tinggi. Pak Gus, saya mau, karena Pak Gus ini selain aktif di memperhatikan kejadian-kejadian di tengah masyarakat, juga aktif di adat. Di kami sebagai wartawan dan aktivis merupakan guru kami di Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini sesuai tema yang diberikan oleh manajemen, kita agak sinis melihat akhir-akhir ini hiruk pikuk yang terjadi di negeri kita. Adanya demonstrasi di mana-mana seperti di Mabes Polri. Ini sebagai orang tua kami, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat untuk keamanan dan ketentraman di Kabupaten Rokan Hulu? Harus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam pada seluruh pemirsa yang melihat dan menonton tayangan
kami sampaikan terima kasih kepada Ngopi Bareng Main ngopi bareng. pada malam hari ini yang telah memberikan kesempatan buat kami sebenarnya kami pertama-tama menyampaikan rasa bangga masih ada generasi yang mau peduli dengan cara apapun untuk berjuang di Rokan Hulu ini. Salah satunya dengan jembatan Ngopi Bareng yang diciptakan beberapa daripada generasi penerus kita. Oke lah, mungkin ini salah satu channel yang ada di Rokan Hulu. Indonesia Malah Indonesia baru katanya. Pak Rocky Gerung bikin ngopi bareng. Kita ngopi ngobrol volume tinggi. Iya. Rocky Gerung yang di Jakarta bikin ngopi bareng ya. Pak Agusman. Inilah seharusnya kan para tokoh-tokoh cendekiawan, orang-orang kaya Rokan Hulu, pejabat-pejabat tinggi harusnya peduli. Nah, dengan stasiun ini. Luar biasa. Nah, ini dia. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sejak saya pertama menonton ini, saya sebenarnya sudah tergugah dan melihat adminnya orang-orang yang saya kenal. Ya, saya yakin benar bahwa acara ini akan lancar-lancar saja. Amin. Nah, inilah di dalam waktu yang singkat ini mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan sesuai dengan judul pada malam hari ini. Jaga Rohul, bebas korupsi, aman serta kondusif jelang kemerdekaan RI. Sebenarnya judul ini masih gantung. Iya betul. Gantung. Dan terlalu lebar Pak ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Saya sangat menyadari dan memahami betul bagaimana situasi kondisi admin Ngopi Volume Tinggi ini. Nah, sedangkan wartawan senior aja sekarang takut untuk komentar, usahakan ngomong, komentar pun takut. Karena kalau kita tanya nanti wartawan, dia bilang apa? Saya kan Pak wartawan, bukan politisi. Nah, ini dia jawabnya. Nah, otomatis kan itu bertolak belakang. Yang penting kita harus mengerti jelang berjalan beberapa tahun perubahan situasi itu sangat jauh berbeda. Salah satunya posisi para jurnalis sangat jauh beda. Jadi bagaimana secara prioritas ataupun secara aksi seorang media untuk
untuk menyampaikan yang sebenarnya kepada masyarakat. Sementara ruang lingkupnya itu tidak kondusif untuk media tersebut. Ini sekarang yang menjadi buah bibir masyarakat. Tentu jawabannya apa yang harus Ngopi Volume Tinggi ini siapkan ke depan supaya keluhan masyarakat itu terladeni, terlayani. Nah, karena banyak permintaan masyarakat melalui media itu yang tidak tercapai. Cuman saya sendiri takkan menyampaikan orasi lebih keras di Ngopi Volume Tinggi ini. Ya, luar biasa. Karena apa? Sasarannya tidak ada. Nah, tapi kalau ada di depan sasarannya, ya mau bupati, mau kapolres, mau kejari, duduk sini. Saya kantah minta-minta. Nah, tapi ini bukan sikonnya. Menurut Pak Agusman, mungkinkah Rokan Hulu itu bebas korupsi? Sebenarnya mungkin saja. Tetapi kita kan harus punya konsep. Dulu di zaman mungkin letting saya, Pak Agus Turi, konsep itu boleh dikatakan sama, walaupun tidak bersepakat atau direncanakan bersama-sama, tapi di lapangan konsep itu sama. Sekarang pelaku konsep itu yang hilang. Dulu setiap pagi kita minum kopi di air mertua, semua wartawan kumpul minta informasi, minta berita. Malah kita berani mengundangnya untuk bayar mereka. Sekarang kan para wartawan takut dibayar. Karena tidak situasinya, waktunya sekarang cara yang dulu itu berlaku. Sekarang udah pindah. Sudah pindah eranya, katanya era milenial, era digital, teman. Era digital. Nah ini. Tetapi semua masyarakat mengakui era digital. Tetapi yang diperlukan masyarakat pada hari ini, fakta di lapangan itu yang harus kita seriuskan. Jangan karena digital kita terhukum sehingga Rokan Hulu pada hari ini pengumuman dari pemerintahan Provinsi Riau nomor 13 sekabupaten di Provinsi Riau. Nomor 12 enggak apa? Kok dari kita cuma 12 kabupaten kota. Nomor 12 kali ya. Itu. Oke, nomor terakhir. Ya, tahan dulu Pak Agusman ya. Oke, saya sapa dulu para pemirsa dan penonton kita. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Itulah sedikit tadi ulasan dari Pak Agusman Nasution tentang bagaimana kepedulian kita secara bersama-sama bahwa kabupaten ini bebas korupsi. Kabupaten ini adalah negeri yang aman dan kondusif. Saya ke Pak Agus Turi dulu. Kalau kita runut secara harfiah, rukun rokan itu berasal dari kata rukun, yaitu rukun itu damai, tenang gitu ya, nggak rukun, tidak sikut sana sikut sini. Ini jelang-jelang politik, apalagi politik 2024 ini
nampaknya aroma itu sudah mulai sikut kiri sikut kanan kan gitu para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Kalau menurut Pak Haji Agusturi yang sudah berpengalaman pikirin berbagai persoalan sampai ke ranah hukum tentang korupsi itu, kira-kira cara-cara apa yang lebih tepat kita buat supaya Kabupaten Rokan Hulu ini berhukum? Silakan Pak Agus. Terima kasih kepada saudara kami Rambe dari Ngopi Channel yang telah beri kesempatan kepada kami untuk menyampaikan dan berbincang terkait dengan sesuai dengan judul yang dibuat nampaknya dalam ngobrol meeting di pada hari ini, yaitu jaga Rokan Hulu bebas korupsi dan aman serta kondusif menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Luar biasa. Saya komentari jelangnya momentum HUT kemerdekaan aja. Oke, momentum. Ya. Jadi kan semangatnya datang Pak Agus. Terima kasih. Kalau menurut pandangan kami, jaga Rokan Hulu, alhamdulillah sebenarnya pada hari ini tentu kita mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik dari eksekutif, legislatif, serta yudikatif, dan bekerja sama dengan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keamanan, untuk menciptakan kondusif di Kabupaten Rokan Hulu. Kami yang lebih tertariknya di sini adalah Rokan Hulu, jaga Rokan Hulu bebas korupsi. Ya, betul. Ya, bebas korupsi. Jadi kalau berbicara tentang korupsi yang merugikan keuangan negara dan berakibat merugikan masyarakat, artinya bisa nggak aman dan bisa nggak kondusif gara-gara itu ya. secara otomatis apabila korupsi semakin meningkat, otomatis masyarakat dirugikan. Ketika masyarakat dirugikan, sulit untuk mendapatkan keamanan. Sebab kenapa? Karena tiada keadilan. Kenapa kami berbicara korupsi? Ini tentu terkait dengan kalau korupsi dikatakan merugikan keuangan negara. Yang merugikan keuangan negara tentu yang mengelola keuangan negara, keuangan daerah. Siapa itu yang mengelola keuangan daerah? Sudah barang tentu eksekutif, legislatif, yudikatif. Salah satu contoh, sebenarnya kalau untuk menjaga keamanan, apabila dilibatkan masyarakat, kelompok masyarakat sesuai tugas dan fungsinya, keamanan akan tercipta. Sekalipun korupsi tetap berjalan, paling tidak bisa bertahan dan berkurang. Iya, Pak Agus, saya dengar ada sebuah statement orang yang kaum digital nih. Apakah Rokan Hulu aman-aman saja? Apakah Rokan Hulu baik-baik saja hari ini menurut pengamatan Pak Haji? Ini mendengar pertanyaan apakah Rokan Hulu aman-aman saja. Mungkin sebagian mengatakan aman-aman saja bagi mereka yang tidak peduli di kabupaten. Iya betul. Kalau kami mengatakan Rokan Hulu tidak aman-aman saja. Iya. Alasan yang pertama tentu terkait bidang ekonomi. Berbaik yang terkait dengan bidang ekonomi tentu terkait dengan pengusaha selaku pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perputaran ekonomi yang ada di kabupaten. Salah satu kelompok pengusaha yang ada di Rokan Hulu tentu yang menggunakan dan memanfaatkan dana APBN kontraktor Kabupaten Rokan Hulu. Kenapa kami menyatakan tidak aman dan berkaitan dengan korupsi? Diduga pemerintah telah menyiapkan dana aspirasi bagi legislatif. Seharusnya legislatif adalah memanfaatkan dana aspirasi yang disediakan oleh pemerintah untuk membentuk proyek-proyek di daerah pemilihan mereka. Mereka seharusnya tidak boleh melaksanakan proyek baik secara langsung ataupun tidak langsung
telah ditetapkan oleh undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa. Oke, luar biasa Pak Haji Agus Duri. Tentang untuk Pak Haji Agus Duri. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, itu tadi sedikit baru ungkapan dari Pak Haji Agus Duri. Kami sampaikan pengumuman untuk hari Minggu malam Senin. Kita ada narasumber yang ahli di bidang pengembangan ekonomi hortikultura, yaitu Pak Harudin Lubis MSI, SPMSI. Kami juga menghimbau kepada para penonton yang live di media sosial, baik itu Facebook, Twitter, dan YouTube. Bagi tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, jika memiliki inspirasi atau konsep strategis untuk membangun Rokan Hulu supaya lebih baik ke depannya atau lebih maju, silakan menghubungi manajemen Ngopi, bisa di medsosnya sendiri atau bisa langsung ke nomor yang sudah tertera di panggung Ngopi. Pak Agus, saya kembali lagi Pak Agus, soalnya sama-sama Pak Agus Manislian. Saya sering mendengar bahwa Pak Agus Manislian ini selain tokoh masyarakat, selain aktif di berbagai organisasi masyarakat, Pak Gusman juga pelaku sejarah dalam Kabupaten Rokan Hulu ini ada. Kira-kira apa yang substansi yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hulu ini sehingga aman dan kondusif, bagus. Terima kasih. Memang berbagai pemangku kepentingan di Rokan Hulu, ada yang lebih, katakanlah yang lebih fenomenal terkait dengan hal tersebut. Ada yang pas, tetapi inilah perubahan zaman. Nah, perubahan zaman ini sudah dirasuki dengan cara-cara liberal, sehingga yang difungsikan untuk itu tidak mendapat ruang. Contoh, anggota DPR kita, dia itu baik secara undang-undang, baik secara sosial masyarakat, dia itu berkompeten karena memang itu kedudukan dia di negara ini, di negeri Seribu Suluk ini memang itu. Jadi yang lebih pas ya berawal dari anggota-anggota DPR itu sendiri yang akan membuat konsep, melaksanakan program-program yang berkaitan dengan yang ditanyakan tadi. Nah, karena apa? Salah satu contoh, bagaimana pemerintah itu melahirkan sebuah undang-undang tentang hubungan masyarakat adat, pemerintah, dan generasinya, anak kemenakan. Nah, tetapi setelah adanya lembaga-lembaga adat yang dipromosi ataupun yang diprotokolkan oleh pemerintah, sering terjadi benturan di lapangan karena tidak seluruhnya kelompok adat masyarakat itu bisa menerima
apa yang disalurkan oleh pemerintah itu. Iya, betul. Sehingga yang jelas sekarang fakta anak-anak muda kita sudah tidak punya lagi tentang generasi masyarakat adat. Nah, ini kerugiannya. Nah, sehingga kita sudah melihat itu ada 5 luha masyarakat adat di Rokan Hulu. Kelima-limanya itu berbeda, tetapi yang paling menyedihkan adalah luha Rambak. Artinya mereka tidak punya pikir untuk dicontoh. Iya. Publik ya. Iya. Pak ya. Oke. Kalau menurut Pak Agus, saat ini masyarakat Rokan Hulu itu butuh apa hari ini? Oh, tarik dengan apa yang pertanyaan itu, masyarakat Rokan Hulu butuh apa? Iya. Ini pertanyaan yang sangat ditanyakan bagi kami. Sebetulnya kalau berbicara terkait dengan Rokan Hulu ini, yang terdiri dari berbagai bentuk suku, ras, agama, tentu kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Banyaknya rasa masyarakat kepentingan tentu terlebih parah adalah terkait tentang ekonomi. Jadi kami di sini menyarankan beri masukan kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tentu eksekutif melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, legislatif mempersiapkan mengawasi tugas pengawasan serta mempersiapkan sesuai dengan hasil mereka turun ke masyarakat pada daerah pemilihan kepentingan daripada masyarakat yang memilih. Itulah tadi sesuai dengan apa yang kami bicarakan pertama, dana aspirasi dimanfaatkan untuk membentuk proyek kebutuhan masyarakat yang mewakili, yang diwakili. Kelemahan selama ini banyaknya kepentingan lebih mengutamakan kepentingan pejabat daripada kepentingan rakyat. Kenapa kami mengatakan demikian? Ini fakta. Salah satu contoh misalnya nanti di legislatif, tugas pengawasan, tugas budgeting keuangan budgeting itu keuangan itu dana aspirasi, penganggaran. Setelah mereka menganggarkan sesuai itu, pemerintah menyiapkan proyek-proyek atas usulan daripada anggota dewan legislatif membentuk proyek daerah pemilihannya. Namun sayangnya fakta yang kami lihat, fakta yang kami dengar, mereka membentuk proyek dalam satu dinas dipecah-pecah menjadi PL proyek di bawah 200 juta. Setelah itu nanti dinas mengatakan data yang pemiliknya adalah legislatif. Terpaksa organisasi masyarakat yaitu pengusaha, kontraktor mendapatkan proyek ke dinas harus seizin daripada legislatif. Menyalahi kalau perlu aturan perundang-undangan. Oke, luar biasa. Merugikan kepada masyarakat. Oke, harapan. Ya, bagus. Ini kita dapat apa? Ini mungkin ke Bapak berdua ini dari penonton kita di media sosial. Assalamualaikum Pak Daulay dan Pak Nasution. Selamat kembali bersama di depan publik. Ini kan udah lama panggung kan ya, nampak wajah baru ya enggak? Apa namanya nih pandangan Bapak tentang kepemimpinan hari ini? Dari Pak Usman dulu boleh ya? Ini luar biasa. Kepemimpinan pada hari ini yang disampaikan. Sebelum Pak Agus menjawab, saya tambah pertanyaan dia. Hari ini ada nggak figur pejabat yang layak kita contoh? Tahun politik. Ya, terima kasih. Figur yang akan dicontoh itu sebenarnya
dari dulu itu sampai sekarang. Cuma setiap pasar politik, pasar kepemimpinan untuk Rokan Hulu, sering saya sampaikan di dalam konsep Rokan Hulu itu kehilangan tokoh karena tidak masuk dalam daftar konsep tadi. Inilah dia, seolah-olah monarki di sana. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat dan kita melihat sendiri. Tadi sudah saya buka tabir tentang kepemimpinan Rokan Hulu itu, ternyata dari 12 kabupaten kota dan kota Madia 1, makanya saya katakan Rokan Hulu itu masuk daftar nomor 13. Memang nomor 12 dari kabupaten. Berarti apa? Ranking terakhir. Itulah dia simbol kepemimpinan Rokan Hulu pada hari ini. Mungkin juga besok ke depannya. Ini dia. Jadi ini jelang kita pemilu legislatif. Mungkin nanti pilkada. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi media-media penyambung lidah masyarakat seperti Ngopi Pelumi Tinggi ini, agar menyampaikan fakta Rokan Hulu pada hari ini. Bukan hanya tidak baik-baik saja, memang Rokan Hulu pada hari ini sudah hancur dibandingkan 5 tahun yang lewat. Di situ hancurnya. Saya tidak detail tadi menyampaikan seperti pembicara yang dahulu. Inilah dia. Jadi pernah saya tawarkan, kalau Anda menghadapi pemilu legislatif, konsep hanya satu. Kalau ingin Rokan Hulu itu maju, jangan pilih lagi DPR yang sekarang. Ini jawabnya. Oke, luar biasa. Saya ke Pak Agus. Sebelum Pak Agus, saya sapa dulu para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Kami kembali mengajak tokoh masyarakat yang punya konsep strategis dan inspiratif untuk bisa menjadi narasumber di panggung Ngopi Channel dengan bisa menghubungi nomor 081323352339 atau di nomor 081371770386. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kami dari manajemen Ngobrol Pelumi Tinggi dulu juga berupaya dengan maksimal atau berupaya seoptimistik mungkin bahwa kami proaktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat kecil Kabupaten Rokan Hulu. Hari ini Pak Agus, kita ada ini mempromosikan produk karya khas Rokan Hulu. Ini halal, dibuat oleh anak-anak Kabupaten Rokan Hulu. Itu namanya produk UKM, usaha kecil menengah. Ini para penonton, mereknya Santika namanya, Santika. Ini adalah jenis keripik, bisa dibesarkan kameramen. Ini Santika namanya. Ini halal, 100% halal, dibuat oleh anak-anak Kabupaten Rokan Hulu. Santika ini kalau keripik hari ini yang banyak produknya sebenarnya, tapi hari ini yang dibawa ke panggung atau di studio panggung Ngobrol Pelumi Tinggi adalah dari buah pare. Ini untuk menambah darah, bergizi dan
proteinnya cukup tinggi. Jika ingin mau produk Satika ini bisa datang langsung ke kantornya atau bisa langsung ke markas ngobrol tumbuh tinggi di Ampera Bulu Lubis kilometer 1 Pasir Pengarai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, atau bisa menghubungi nomor HP handphone di 0821 72 735 2039. Ya, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kita lanjutkan diskusi kita. Ini ada ini agak dewan mana saya tidak tahu kan, cuman ini dari Muhammad Sobu, komentar Muhammad Sobu. Dia nggak bilang dewan mana ini, dia juga ini apa namanya, menjaga supaya tidak terjebak oleh Pak Haji Agus Duri. Pak, proyek dewan itu apa dan PL apa? Berikan kami pemahaman Pak Daulay. Tokdan itu apa dan PL itu apa? Berikan kami pemahaman Pak Daulay. Oh, yang diminta itu Tokdan itu apa? PL itu apa? Tokdan. Itu dia minta penjelasan. Penjelasan dulu Pak Haji. Terima kasih. Kami kalau berbicara tentang proyek ini, pertanyaan Muhammad Sobu ini luar biasa nih. Proyek Tokdan itu apa dan PL itu apa? Jangan nanti pulang lagi. PL juga. Jadi kalau berbicara tentang proyek, tentu dasarnya nanti undang-undang. Undang-undang mana? Tentu undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau Tokdan kami baru mendengar itu proyek Tokdan. Kurang tahu kami apa itu Tokdan. Tapi kalau proyek PL itu adalah penunjukan langsung. Artinya pemilik proyek atau dinas terkait yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola proyek-proyek di dinas terkait, proyek yang di bawah 200 juta itu langsung ditunjuk kepada perusahaan yang mereka yakini dan mereka percayai oleh pemilik proyek. Pemilik proyek tentu dinas. Sebab kenapa? Proyek-proyek yang dibentuk di setiap kabupaten kota di Indonesia, syarat pelaksanaannya adalah berdasarkan undang-undang serta peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik sebagian atau seluruh dana yang didanai oleh dana APBN, melalui APBN. Ya. Kalau PL, itu makanya kami sesuai dengan apa pembicaraan dari awal, bahwasanya PL itu penunjukan langsung. Ditunjuk langsung seandai Pak Rambe memiliki perusahaan. Perusahaan Pak Rambe memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan jasa. Setelah dikasih lengkap persyaratan, percaya pemerintah seandainya Pak Agus adalah kepala dinas atau dipercayakan kepada kepala bidang Kabid untuk mengelola proyek-proyek yang ada di dinas terkait. Kabid berhak untuk menunjuk langsung perusahaan Bapak, kemudian ditandatangani mulai dari surat penunjukan, kemudian kontrak, baru timur pelaksanaan. Oke, luar biasa. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, terkait pertanyaan Pak Sobu Muhammad Sobu tadi, ada namanya top down. Top itu artinya adalah di atas, kemudian down artinya di bawah. Ini adalah sifat sebuah kebijakan pemerintah yang dari atas ke bawah, artinya seorang manajer atau seorang pemimpin sebuah organisasi pemerintahan itu atau daerah itu, ini adalah inspirasi dan konsep strategis dia untuk mengadakan sebuah program pemerintah itu. Sedangkan sesuai dengan yang disampaikan Pak Haji Agus Duri adalah namanya penunjukan langsung itu diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa. Penunjukan langsung itu adalah yang sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau 200 ada juga yang bermiliar-miliar sebenarnya sih.
dibuat penunjukan langsung karena dia memiliki spesifikasi teknis untuk program pengadaan barang dan jasa itu. Saya tadi dari berpikir nih Pak, karena waktu kita sedikit, tapi ini harus saya sampaikan. Agus Turi Daulay, Agusman Nasution. Saya pernah melacak-lacak ini di Google. Agustus itu adalah seorang raja di Eropa Barat. Ya, namanya Agustus namanya. Kalau Agus itu saya lihat di bahasa Jawa, artinya itu adalah orang yang mulia. Ya enggak? Artinya kita kedatangan dari sumber yang memberikan kemuliaan bagi kita semua di panggung ini. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, silakan Pak Agus untuk menutup closing statement namanya, penutup dari pertemuan kita dari Pak Agus sendiri. Baiklah, para pemirsa yang budiman dan mudah-mudahan selalu budiman dapat mengikuti acara Ngopi Channel ini, khususnya di Rokan Hulu. Jangan letih bahwa inilah sumbangsih dari ngopi Hulu Tinggi yang dapat diberikan kepada Rokan Hulu. Mudah-mudahan kita dapat menangkap dan memahami secara positif. Hindari semua tangkapan yang negatif, apalagi menghujat-hujat, karena ini sebuah dedikasi yang cukup bagus untuk Rokan Hulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus mau menyampaikan kata penutup. Terima kasih kepada Ngopi Channel, ngobrol volume tinggi. Ini dengan judul ngobrol volume tinggi, dengan dilaksanakan dengan tokoh-tokoh pemuda Kabupaten Rokan Hulu untuk membangkitkan marwah Rokan Hulu kembali, tempat berdiskusi, dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, tokoh-tokoh masyarakat Rokan Hulu yang peduli kepada masyarakat Rokan Hulu, berikanlah duduk bersama di Ngopi Channel untuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintahan kita, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dalam rangka menciptakan Rokan Hulu yang lebih baik, lebih maju, berwibawa dan kondusif di kemudian hari. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi sebuah kata-kata penutup dan memberi semangat kepada manajemen Ngobrol Volume Tinggi ketika berbicara tentang momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian menjaga Rokan Hulu yang bebas korupsi, aman dan kondusif. Kita ketahui bahwa merdeka itu artinya adalah independen atau berdiri di bawah kaki sendiri atau disebut dengan mandiri. Maka kita sangat merindukan itu. Maka satu-satunya adalah selain kita semua harus berpandangan positif, berkarya kreatif, pemerintah juga harus berperan aktif menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kami dari manajemen Ngobrol Volume Tinggi tidak ada pernah niatkan untuk melakukan provokasi di tengah-tengah masyarakat, tapi ini hanya sebatas edukasi. Saya sebagai panelis Raja Baluta Hamdi, kemudian General Manager Haji Sakawi, Manajer Hamdan Lubis, dan host Adi Irwan Hudayana, kru Gustamen Setian, mohon beserta narasumber kita mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan yang atau penyampaian yang pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.